Halo semua yang kembali lagi di Bainaka. Jadi kali ini saya ingin bagian cerita horor tentang jalan menuju Danau Ciberem. Jadi Danau Ciberem ini termasuk kawasan hutan yang dilindungi, ya termasuk cagar alam lah. Jadi ada Guntur, Arai, dan seorang wanita Jihan. Jihan ini seorang tokoh utamanya lah dan cerita ini. Singkat cerita, mereka sampai pos jam 4 sore. Mereka heran melihat pos seperti ditinggalkan penjaganya berapa tahun-tahun, pokoknya lama sekali. Kaca pengawas pada pecah semua dan ditumbuhi rumpunan liar. Pokoknya pos ini seperti menyatu dengan alam lah. Jihan merasa ada yang ingin menghampiri mereka. Dari jauh Jihan melihat nenek tua sekitar umur 60 tahun lebih lah yang sedang mencari kayu bakar. Dan dia membawa kayu bakar yang ukurannya sebetis pada umumnya lah. Kalau dikira-kira mungkin beratnya hampir puluhan kilo. Mereka pun menyapa nenek itu dengan ramah. Sampurasun, selamat sore. Terus nenek itu membalas, rampas, hendak kemana kalian nak? Tanya nenek itu. Dilihat dari pos yang tidak ada penjaganya ya kan. Jadi Guntur ini bertanya dan minta bantuan kepada nenek ini untuk menunjukkan jalan menuju danau yang ada di puncak bukit. Kata nenek itu, Tuhan adalah sebaik-baiknya pengawas nak. Dibantu alam yang setia menjaga dari pemiliknya. Tentu alam akan menuntun kalian saat di perjalanan. Namun jika kalian hendak masuk, tolonglah hargai tanah yang kalian pijak serta penghuninya. Maka mereka akan senantiasa menjaga kalian. Nenek itu tersenyum dan mengangkat bawaannya, yaitu kayu bakar tadi yang besar tadi. Dan mereka pun heran mendengar nenek berkata seperti itu. Nenek itu pun menunjukkan jalannya. Dia menunjuk sebuah trek yang menuju ke perkemahan. Nah, setelah sampai di perkemahan, dilanjutkan menuju ke hutan pinus, pepohonan pinus, dan beberapa jam kemudian ketemu aliran air yang mengalir dari danau. Maka dari situlah Danau Ciberem tidak jauh. Dari penjelasan nenek tersebut, rutenya sangatlah jauh, mungkin memakan waktu berjam-jam perjalanan. Tapi setelah Arai membuka GPS, dengan percaya dirinya dia mengatakan, berjam-jam menurut GPS ini perjalanan kita kurang dari 2 jam. Mungkin kalau nenek itu yang berjalan mungkin berasa berjam-jam karena tahulah nenek. Dia sambil bercanda dan mengata-ngata mengolok-oloki nenek itulah, seperti nggak percaya gitu, lebih percaya dengan teknologi. Jam pukul 4 sore pas mereka pun berangkat. Setelah melewati batas gapura, seketika kabut pun turun dan matahari pun mulai tidak terlihat. Guntur mengisyaratkan untuk Jihan berjalan di tengah dan dia di belakang mengawasi, dan Arai di depan untuk membuka jalan. Jadi ada Arai, Jihan, dan Guntur yang di belakang. Sembari berjalan, Arai ini orangnya iseng. Dia terkekeh-kekeh dan agak membungkuk perjalanannya menuju Jihan dan berkata, "Nak Jihan, perjalanan kita akan berjam-jam loh. Apa mau digendong?" kata Arai. Jihan pun merasa kesal dan bilang ke Arai, "Rai, lebih baik kamu awasi langkahmu, jangan seperti kanak-kanakan." Cuman Arai ini orang iseng dan tidak mendengarkan, dia malah ke belakang menuju Guntur. Nak Guntur, mau kemana nak? Mau ke bukit, puncak bukit, ke Danau Ciberem. Itu ada bukitnya nak, sambil ketawa. Tidak terasa waktu sudah menunjukkan jam 5 sore. Mereka pun sampai di perkemahan. Perkemahannya itu penuh dengan rerumputan dan pepohonan pinus. Mereka itu heran kenapa perkemahan ini sepi. Kan biasanya di hari pekan itu perkemahan sangat penuh. Mereka istirahat dan minum, berencana untuk melanjutkan perjalanannya, berharap untuk sampai sebelum matahari terbenam. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanannya. Dari kejauhan dia melihat sebuah mobil jeep turun dari bukit.
Karena jalannya hanya muat satu mobil saja, jadi mereka menepi. Dari mobil Jeep produk tahun 80-an keluar tangan untuk menyapa mereka. Selamat sore, dari seorang yang berkumis tebal dan berkacamata hitam. Selamat sore Pak, sahut mereka. Beberapa jam melanjutkan perjalanan, mereka pun mendengar suara azan, pertanda bahwa matahari mulai terbenam. Ara yang awalnya itu kuat merasa dia dibohongi nenek dan tidak percaya perkataan nenek. Dia merasa kelelahan, rasa bahwa perjalanannya sangat jauh. Hari pun mulai gelap. Guntur pun membuka sling bagnya dan mengambil 3 buah senter untuk ditaruh di kepala. Mereka pun merasa tenang karena penglihatannya mulai terang benderang. Arai yang kelakuannya aneh, lalu Arai lari ke samping jalan dan membuka postur berdiri tegap, dan kayaknya dia membuka resletingnya dan dia kencing sembarangan di antara pohon-pohon pinus. Dan berapa lama kemudian Arai melihat dari kejauhan ada gempulan api dari seseorang. Arai menunjuk arah api tersebut, mungkin beberapa puluh meter dari mereka, dan ada jalan setapak yang mengarahkan mereka menuju seseorang tersebut. Kemudian Guntur mengambil teropongnya dan mengarahkan sesuai tunjukan Arai tersebut, dan dia benar melihat seseorang yang sedang menyalakan api. Jihan pun tidak percaya dan mengambil teropong Guntur, dan dia benar melihat seorang kakek tua menggunakan baju khas Sunda dan ikatan batik Sunda. Pokoknya itu pakaian-pakaian zaman dahulu lah, orang tua. Dan mereka berencana untuk menghampiri kakek tersebut dan ingin bertanya apakah rutenya sudah benar menuju danau Ciberum dan apakah perjalanan ini masih lama atau tidak. Saat menyusuri jalan tersebut, medannya bergelombang dan berliku. Sempat mereka kehilangan api tersebut, tapi dengan jelas mereka melihat kepulan asap bertanda bahwa apinya masih menyala. Saat sudah mau sampai ke tempat kakek tersebut, mereka heran bahwa tidak ada satu orang pun yang ada di situ. Bahkan bara api yang dilihat mereka tidak ada. Secara logika, bila ada api pasti ada baranya, pasti ada bekas-bekas pembakaran. Tapi setelah mereka cek lagi dan periksa, tidak satupun ada pembakaran. Mereka pun terdiam dan membisu. Suasana mulai mencekam. Seorang Guntur pun yang memiliki pengalaman tentang pendakian hanya bisa membisu dan terdiam. Mereka memutuskan untuk tidak berbicara tentang hal ini sampai mereka pulang ke rumah. Lalu mereka pun terhenti di persimpangan jalan. Senter yang mereka gunakan menyorot batu besar, dan batu itu menandakan bahwa jalan setapak ini terbagi 3 cabang. Jihan merasa bahwa batu itu petanda alam bagi penjalan kaki yang ingin melintas. Bro, gimana nih, kita pilih jalan yang mana? Kata Arai. Entahlah, jalan semakin menanjak, semakin mengerucut, semakin kecil. Dan kayaknya kita harus memilih jalan yang lebih besar, kata Guntur. Setelah berdiskusi cukup lama, Guntur berinisiatif untuk memilih jalan yang kanan, karena jalan kanan yang cukup besar dan rumputnya terurai menandakan bahwa banyak pejalan kaki yang melewati atau melintasi jalan setapak itu. Arai pun hanya bisa membisu dan menuruti kata Guntur. Dia membuka jalan, dan Jihan hanya terdiam dan tertunduk karena malam semakin mencekam. Mereka memang tidak banyak bicara karena peristiwa yang mereka alami. Mereka berpikir bahwa perjalanan ini harus diselesaikan. Jam sudah menunjukkan 11:30. Menyusuri jalan yang begitu sepi dan hanya terdengar suara lolongan anjing yang bersautan. Arai pun terkejut dan berteriak, "Stop! Kita hanya berkeliling aja di sini." Dia menunjuk arah batu yang sebelumnya mereka lalui. Mereka pun kebingungan dan heran, padahal mereka memilih jalan yang kanan yang cukup luas tadi. Tidak sekalipun mereka memotong jalan ke jalur tengah, tapi kenapa munculnya di bagian kiri jalan yang tadi? Mereka pun seperti terputar-putar saja jalan di situ, dan merasa bahwa ada hal yang tidak beres pada malam itu, dan mereka pun mulai takut. Jihan yang begitu ketakutan dan kelelahan tiba-tiba ambruk.
pingsan. Guntur berinisiatif untuk memberhentikan perjalanan ini untuk membangun tenda agar bisa menyimpan energi lebih banyak lagi, dan juga malam itu sudah penuh dengan kabut, minimnya pencahayaan, dan mereka pun membuat tenda di situ. Guntur mendirikan tenda dan Arai mencari kayu di sekitar, sedangkan Jihan masih tidak sadarkan diri. Jam 1 menjelang dini hari, Jihan mulai sadar dan meminum banyak air. Kelihatan bahwa Jihan itu sangat kelelahan. Sedikit tenang karena api unggun sudah menyala. Pikiran mereka selalu dihantui apa yang terjadi pada malam ini. Seorang kakek-kakek yang menyalakan api tiba-tiba menghilang. Maka rasa takut dan cemas masuk ke dalam pikiran mereka. Jihan tiba-tiba mendengar aliran air yang sangat jelas di telinganya dan menyuruh Guntur untuk memeriksa di sekitar tenda, tapi tidak ada tanda-tanda atau suara air gemericik yang didengar oleh Jihan. Jihan dan Arai saling melirik, misteri apa lagi yang terjadi. Akhirnya malam ini mereka melalui dengan cara menghemat air. Rasa lapar dan haus seketika tidak ada karena rasa takut dan cemas lebih dominan. Pagi pun telah tiba yang mereka tunggu-tunggu. Jihan mendengar suara klakson mobil yang terdengar di luar tendanya dan membangunkan Guntur dan Arai. Guntur melirik Jihan bahwa suara itu sangat jelas dan Guntur langsung membuka tendanya. Terlihat sebuah mobil jeep yang berada di depan tendanya. Mereka pun kebingungan karena saat membangun tenda, dia membangun di pinggir jalan, tidak di tengah. Dan juga mobil itu tidak mungkin melewati jalan yang begitu kecil. Tapi saat di pagi hari, jalan itu terlihat begitu besar, mampu satu mobil jeep lewat di situ. Dengan cepat Guntur keluar dan melambaikan tangannya. Lalu kata Pak supir, "Kenapa kalian membuka tenda di sini?" Lalu kata Guntur, "Saya tersesat, Pak. Saya kehilangan arah jalan." Lalu kata Pak supir, "Ya sudahlah, bereskan terlebih dahulu. Saya akan menunggu kalian sampai selesai berbenah." Mereka pun selesai berbenah semuanya dengan cepat. Lalu dengan wajah pucat dan memperhatikan di sekitar, ternyata aliran air yang mereka dengar malam tadi berada pas di belakang tenda mereka. Mereka pun heran dan kebingungan. Padahal malam tadi sudah diperiksa di sekitar tenda tidak ada suara gericik air, bahkan tanda-tanda air mengalir yang mereka lihat. Bahkan jalan yang terbagi 3 cabang tadi yang dipatoki oleh batu yang besar tidak ada. Hanya satu jalan saja dan jalan kiri kanannya itu sama-sama semak belukar. Berarti jalan yang dipilih malam tadi adalah jalan mistis yang mereka lalui. Sesuai aja ya, mereka keliling-kelilingnya di situ. Jalan mistis mereka lalui. Mereka berdiri melamun melihat apa yang terjadi. Dan teguran Pak supir membuat mereka terkejut. Pak supir mengajak mereka untuk menaiki mobilnya dan ingin mengantar mereka. "Sepertinya kalian melalui malam yang begitu panjang," kata Pak supir. "Iya Pak," sahut Guntur dan Arai. Mereka saling melemparkan cerita apa yang mereka alami pada malam itu. Padahal jalan ini begitu besar dan terbuka. Tinggal berapa puluh meter saja kalian akan sampai ke Danau Ciberem. Mereka pun hanya tertunduk dan terdiam dan kebingungan. Hanya berapa puluh meter saja. Mereka merasa sudah begitu panjang perjalanan mereka lalui, tidak kunjung sampai ke Danau Ciberem. Mereka sadar bahwa mereka tidak boleh meremehkan perkataan nenek yang tadi dan harus menghormati alam dan penghuninya. Bapak yang mengantar mereka adalah Pak Muhyiddin, seorang penjaga hutan sekaligus juru kunci di kawasan cagar alam Danau Ciberem. Akhirnya mereka sampai di Danau Ciberem, menikmati keindahan alam yang disuguhkan oleh Sang Pencipta. Sekian cerita horor kali ini. Jangan lupa komen, like, and subscribe channel ini dan share kepada teman kalian agar saya berkembang, cuy. See you again. Dadah, bye bye. Dadah.